dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan rancangan atau membuat suatu perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi, pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran terkhususnya dalam usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Prinsip-prinsip pengelolaan PAUD. Prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintahan maupun Departemen Pendidikan Nasional yaitu UU SPN nomor 20 tahun 2003. Pedoman penyelenggaraan program kebijaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah. Kebijaksanaan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau STKSP. Keputusan peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip pengelolaan yang harus diperhatikan diantaranya 1. Produktivitas, yang kedua demokratis, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisien. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum. 1. Pengelolaan pengajaran, yang kedua manajemen dan perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum, yang ketiga supervisi pelaksanaan kurikulum, yang keempat penilaian atau evaluasi kurikulum, yang kelima perbaikan kurikulum, yang keenam sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Fungsi pengelolaan kurikulum. 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan equality atau dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja pendidik dan aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum dan profesional efektif dan terpandu. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum. Pond and Brown mendefinisikan evaluasi sebagai refer to the act or process to determining the value of something. Kegiatan evaluasi mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu yang dipertimbangkan atau evaluate. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisien, relevansi, dan kelayakan program. Kurikulum kelompok bermain. Kurikulum yang disusun untuk keperluan kelompok bermain sama dengan kurikulum di lembaga di atasnya. Untuk anak-anak yang lebih berhak hendaklah berpegang pada prinsip kurikulum berpusat anak. Dengan menggunakan kurikulum seperti ini dapat membantu anak dalam bertumbuh kembang. Kurikulum dilaksanakan hendaknya juga mengenai anak seutuhnya, yaitu manusia kesatuan jiwa raga, manusia dengan ramah berpikir, merasa dan berkehendak. Kurikulum kelompok bermain. Sebab hal-hal yang dianggap serius oleh orang dewasa maupun yang ringan semuanya dipelajarinya melalui bermain.
permainan yang hendaknya disusun dengan memperhatikan sifat permainan anak tersebut. Program seperti menyanyi dan bertepuk tangan, menyanyi dan menari, menyanyi dan bergerak, menyanyi dan sambil berbaris, melompat dan berteriak, dan sebagainya merupakan contoh program mampu memicu dan memacu cara berpikir anak. Seperti yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat 1 tentang Standar Nasional Pendidikan seperti berikut. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Secara psikologi peserta didik, pelaksanaan kurikulum pendidikan di kelompok bermain hendaknya lebih banyak melalui perbuatan atau tindak buka melalui kata-kata. Pendidikan pada kelompok bermain ditekankan pada sistem penyajian melalui keteladanan, melalui sedikit pelatih keterampilan tentu dan melalui pengajaran. Kesimpulan, pendidikan pada kelompok bermain ditekankan pada sistem penyajian melalui keteladanan, melalui sedikit pelatihan keterampilan tertentu, dan melalui pengajaran. Kelompok bermain merupakan persiapan bagi anak-anak agar lebih matang untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi proses pendidikan kelompok bermain dilaksanakan sebelum memasuki sekolah dasar. Maka sebaiknya pendidik di kelompok bermain boleh sedikit melirik ke arah mana anak-anak dipersiapkan. Namun tidak boleh menjadikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah menjadi kurikulum kelompok bermain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.